Dan pemirsa, meningkatnya ketegangan militer antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran berdampak pada pembatalan sejumlah penerbangan internasional menuju Timur Tengah. Selengkapnya kita akan langsung memantau situasi terkini dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Ada jurnalis Metro TV, ada Insan Suwadi di sana. Insan, dari pantauan Anda situasi terkini seperti apa, mengingat kemarin masih ada pembatalan penerbangan. Untuk saat ini masihkah ada penumpukan penumpang di sana atau seperti apa? Ya, Alka, terkait dengan situasi ketegangan militer yang terjadi di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan juga Israel, memiliki dampak yang cukup terasa bagi penumpang global, termasuk dari sejumlah pembatalan penerbangan internasional dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kalau kita lihat kemarin dari beberapa maskapai ini terpaksa harus melakukan penundaan hingga pembatalan penerbangan menuju kawasan Timur Tengah, menyusul sejumlah negara melakukan airspace close atau penutupan kawasan udara menyusul ketegangan konflik militer yang semakin meningkat di sana. Kalau kami pantau pada hari ini, terakhir dari maskapai Saudi Airlines, kami lihat pada pukul 7.50 untuk penerbangan dengan destination menuju Madinah ini terpaksa harus dibatalkan atau berstatus cancelled. Sedangkan kalau kami dapatkan informasi dari keterangan resmi dari Saudi Airlines yang menyebutkan dalam keterangan tertulisnya bahwa menanggapi situasi yang terjadi sehingga mereka harus melakukan sejumlah penyesuaian khususnya untuk jadwal penerbangan serta rute-rute penerbangan internasional yang akan mengarah untuk masuk ke kawasan Timur Tengah. Selain itu, Alka, yang cukup menarik di mana dari Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kami melihat masih cukup aktif dari para penumpang yang akan melakukan aktivitas beribadah seperti aktivitas umroh yang dinominasi oleh para jamaah yang akan melakukan penerbangan internasional baik secara direct maupun transit. Saat kami tanya ke beberapa penumpang yang melakukan penerbangan untuk keperluan umroh secara direct dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Jeddah, penerbangan mereka tetap dijadwalkan akan berlangsung atau on schedule tetap akan melakukan penerbangan. Sedangkan untuk beberapa kedatangan dari para jamaah yang telah menyelesaikan melakukan ibadah haji, saat kami tanya terkait bagaimana ketegangan ataupun eskalasi perang militer yang terjadi di kawasan Timur Tengah selama mereka melakukan aktivitas ibadah, beberapa ataupun salah satu dari mereka saat kami tanya mengaku baru mengetahui pemberitaan ataupun ketegangan militer terjadi setelah ia hampir selesai melakukan aktivitas ibadah umroh. Memang ia sempat khawatir bersama dengan keluarga apakah penerbangannya akan tertunda saat ia akan kembali menuju tanah air. Selengkapnya, Alka, kita akan dengarkan keterangan dari salah satu jamaah umroh yang telah menyelesaikan ibadah dari Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nggak ada sama sekali. Kita itu malah di bandara itu tenang-tenang aja ya Pak ya. Seolah-olah nggak ada terjadi apa-apa. Taunya bahkan cuman dari teman-teman yang ada di Indonesia gitu. Iya, karena keluarga kan mau jemput hari ini. Jadi keluarga juga merasa khawatir. Takutnya penerbangan kita tertunda, terkendala gitu. Ya alhamdulillah kita aman-aman aja, nggak ada masalah. Agenda apa hari ini, terus doa apa yang harus ini gitu loh. Perjalanan kita kemana, jadi kita fokus dengan ibadah kita aja. Dan di tempat ibadah juga di Masjidil Haram itu tidak ada berita-berita yang seperti itu. Nah, jadi ibadahnya lancar lah, ibadah kita lancar, tidak terkendala. Tegangan itu Ibu dengar ketika sampai di Indonesia? Tadi malam, karena keluarga mau menjemput. Nah, adik saya kirim itunya berita ada perang Amerika, Israel menyerang Iran gitu. Mudah-mudahan lancar ya ibadahnya, lancar penerbangannya pulang, nggak terkendala. Ya, Alka, saat kami juga tanya terhadap beberapa jamaah yang akan bersiap untuk melakukan penerbangan ataupun pelaksanaan ibadah khususnya menuju Tanah Suci yang saat ini akan bersiap berangkat dari Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, memang mereka sempat mengkhawatirkan terkait apakah akan mengalami nasib yang serupa dari kemarin atas sejumlah pembatalan ataupun penjadwalan ulang penerbangan internasional yang khususnya akan mengarah menuju kawasan Timur Tengah. Kalau kita lihat, Alka, kemarin beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial juga terkait dengan aktivitas pembatalan dari sejumlah maskapai. Saat kami lihat dari setidaknya kami ambil seperti dari Etihad Airways, salah satunya dari kode penerbangan EY472 menuju Abu Dhabi, lalu ada juga dari Qatar Airways dengan kode penerbangan QR 954 tujuan Doha. Sebaliknya juga ada jadwal kedatangan dari pesawat Etihad Airways maupun Qatar Airways dari
rute Abu Dhabi menuju Jakarta maupun dari Doha menuju Jakarta, seluruhnya dibatalkan akibat ketegangan konflik militer yang terjadi di sana. Dari situ juga dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta terus melakukan evaluasi serta penanganan dari langkah-langkah yang terjadi melihat dinamika yang saat ini masih cukup tinggi ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Kami melansir keterangan dari pejabat sementara Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Aziz Fahmi Harahap, yang menyebutkan di mana dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah melakukan komunikasi baik dengan maskapai maupun dengan penumpang yang terdampak akibat pembatalan dari jadwal keberangkatan sejumlah maskapai yang mereka pilih. Sehubungan dengan itu juga dari pengelola bandara memastikan operasional dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta tetap berjalan dengan normal, aktivitas pun tidak terjadi penumpukan dari sejumlah jamaah maupun para penumpang yang akan melakukan penerbangan menuju kawasan Timur Tengah. Meski kalau kita lihat kami sempat mendapatkan visual dari hari kemarin di mana terjadi penumpukan dari para penumpang, khususnya dari para bawaan mereka, dari koper-koper yang sempat masuk ke pesawat akhirnya dikeluarkan kembali akibat pembatalan yang terjadi dari beberapa maskapai internasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kami akan lakukan update kepada Anda, Alka, mengingat dari informasi yang kami dapatkan dari beberapa maskapai seperti Qatar Airways maupun juga Etihad nantinya pada sekitar pukul 3.30 ataupun 4 sore nanti akan melakukan pembukaan counter, sehingga kami akan update apakah untuk penerbangan yang menuju kawasan Timur Tengah akan kembali melakukan pembatalan ataupun ada sejumlah penyesuaian pada penerbangan hari ini. Kami kembalikan kepada Anda, Alka. Iya, Insen, terkait dengan sejumlah maskapai yang terpaksa harus membatalkan atau mereschedule tiket bagi para calon penumpang yang akan menuju ke sejumlah tujuan di Timur Tengah kemarin, apakah Anda juga memantau hari ini, apakah mungkin di gerai-gerai customer service mereka di maskapai masing-masing tersebut ada semacam kompensasi bagi para penumpang yang terpaksa tiketnya dibatalkan semacam itu? Ya, Alka, terkait dengan aktivitas dari gerai maskapai pada hari ini, saat kami pantau dari pagi, memang untuk salah satu maskapai internasional ataupun maskapai asing dari Saudi Airlines yang kami lihat untuk melakukan pelayanan dari jamaah umroh, kami lihat memang penerbangannya masih on schedule ataupun on track sehingga mereka tetap berangkat, mengingat penerbangan mereka akan dilakukan secara direct dari Jakarta menuju Jeddah, sehingga mereka tidak melakukan transit atas sejumlah negara yang melakukan kebijakan airspace close atau penutupan kawasan udara. Meski beberapa waktu saat kami lihat, kami belum melihat dari sejumlah maskapai lainnya ataupun maskapai seperti Qatar maupun juga Etihad sedang melakukan aktivitas bersama dengan penumpang, mengingat saat kami konfirmasi kepada beberapa petugas yang berada di bandara ini, kami mendapatkan keterangan bahwa untuk kedua maskapai itu nantinya baru akan membuka counter mereka di sore hari, mengingat beberapa jadwal penerbangan secara internasional dari kedua maskapai ini untuk menuju kawasan Timur Tengah khususnya ini akan dibuka pada sore menuju malam, sehingga kami nanti akan melakukan update pada sore hingga malam, dan kami masih memantau untuk sejumlah penumpang apakah ada yang saat ini tengah ataupun terpaksa melakukan pembatalan. Namun Alka, saat kami coba melakukan beberapa konfirmasi kepada para penumpang, memang beberapa dari mereka masih melakukan penerbangan sesuai dengan jadwal, meski dari salah satunya kami temui dari penumpang umroh lainnya mengaku bahwa ia sempat khawatir terkait dengan jadwal penerbangan mereka apakah akan mengalami pembatalan seperti yang dilakukan pada hari kemarin. Namun ia memilih maskapai yang melakukan transit tidak menuju negara yang tidak melakukan kebijakan penutupan kawasan udara, sehingga jadwal penerbangan mereka untuk melakukan ibadah umroh masih dalam jadwal. Kami kembalikan kepada Anda, Alka. Baik, terima kasih. Zanswardi melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten. Terima kasih laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.